Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Fadil dari kelas 2 TI C202. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem bus. Oke lah, saya mulai. Yang pertama yaitu pengertian sistem bus. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Adapun yaitu struktur sistem bus. Yang pertama, saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua, saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Dan yang ketiga, saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Selanjutnya, adapun elemen-elemen rancangan bus. Yang pertama, yaitu jenis bus. Di dalam jenis bus pun ada lagi, yaitu dedicated, yang merupakan metode bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sebagai contoh, dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat dedicated terpisah dan saluran data, yang merupakan suatu hal yang umum bagi bus. Namun, hal ini bukanlah hal yang penting. Misalnya, alamat dan informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran address valid control. Pada awal pemindahan data, alamat ditempatkan pada bus dan address valid control diaktifkan. Pada saat ini, setiap modul memiliki periode waktu tertentu untuk menyalin alamat dan menentukan alamat apakah alamat tersebut merupakan modul beralamat. Yang kedua yaitu time multiplexing, merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sebagai menghemat ruang dan biaya. Kemudian alamat dihapus dari bus dan koneksi bus yang sama digunakan untuk transfer data, pembacaan atau penulisan berikutnya. Yang kedua elemennya yaitu metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus. Di antaranya A. Tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Pada metode tersentralisasi, sebuah perangkat hardware yang dikenal sebagai control bus atau arbiter bertanggung jawab atas alokasi waktu pada bus. Mungkin perangkat berbentuk modul atau bagian CPU yang terpisah. Yang B. Terdistribusi. Setiap bus memiliki akses kontrol logik. Pada metode distribusi, tidak terdapat pengontrol sentral, melainkan setiap modul terdiri dari akses kontrol logik dan modul-modul bekerja sama untuk memakai bus bersama-sama. Pada kedua metode arbitrasi, tujuannya adalah untuk menugaskan sebuah perangkat, baik CPU atau modul I/O, bertindak sebagai master. Kemudian master dapat memulai transfer data, misalnya membaca atau menulis, dengan menggunakan perangkat-perangkat lainnya yang bekerja sebagai slave bagi pertukaran data khusus ini. Adapun elemen yang ketiga yaitu timing. Di antaranya yaitu A. Synchronous. Terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu serta biasanya satu siklus untuk satu event. Lalu B. Asynchronous, yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Adapun yang keempat elemennya yaitu lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Dan yang kelima elemennya itu jenis transfer data. Di antaranya, yang pertama operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi sedang dilakukan. Yang kedua, saat operasi basah atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi. Dan yang ketiga, bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer.
Adapun yaitu transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah operasi read dan operasi write. Oke, lanjutnya. Adapun yaitu perkembangan sistem bus. Yang pertama, generasi pertama yang menggunakan bus bersama fungsi utamanya adalah menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data. Dan yang kedua, generasi kedua sudah mampu memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori dan perangkat keras lainnya dengan sebuah bus controller diantaranya. Dan yang ketiga, generasi ketiga telah muncul di pasaran sejak tahun 2001. Bus ini sangat fleksibel dan dapat digunakan bersamaan seperti internal bus. Adapun contoh sistem bus. Yang pertama, Omnibus atau PDP-8 adalah bus yang dibuat pertama, ukurannya sebesar lemari minibus. Ukuran bus ini masih cukup besar di mana keadaan komputer saat itu mempunyai ukuran yang besar juga. Secara informal bus ini dikenal sebagai 8 strike. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan dengan sinyal yang terpisah. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur bus Omnibus penggunaannya dikontrol oleh CPU. Contohnya seperti pada gambar. Oke, lanjut. Contoh sistem bus yang kedua, NUBUS. Memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori dan perangkat keras lainnya dengan sebuah bus controller diantaranya. Ini akan membuat CPU menjadi lebih cepat tanpa dipengaruhi bus. Ini menyebabkan lebih banyak beban untuk memindahkan data keluar dari CPU dan masuk ke dalam kartu melalui bus controller. Jadi, perangkat keras pada bus dapat terhubung ke setiap bagian tanpa intervensi dari CPU. Bus ini dapat memindahkan lebih banyak data disesuaikan dengan besar data yang akan dipindahkan, mulai dari 8 bit per detik secara paralel pada generasi pertama hingga 16 atau 32 bit per detik. Contoh seperti pada gambar di sini. Jelas? Baru selanjutnya, contoh sistem bus selanjutnya itu firewire. Telah digunakan sebagai salah satu standar koneksi antar muka antar alat audiovisual digital dengan komputer, seperti kamera digital maupun kamera video digital. Produk-produk yang digunakan teknologi firewire biasanya menyediakan proses yang membutuhkan kecepatan koneksi tinggi. Firewire menghubungkan antara I/O dengan konektor sederhana yang mampu menangani banyak perangkat melalui port tunggal, sehingga mouse, printer, laser, disk drive eksternal, sound, dan pemasangan jaringan lokal dapat digantikan dengan konektor tunggal ini. Contohnya seperti pada gambar, mirip dengan kayak USB-C. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, struktur sistem bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sistem bus juga mempunyai perkembangan dari zaman ke zaman. Baiklah, cukup di sini saja penjelasan saya atau presentasi dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya Muhammad Abdullah Fadil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.